Pemahaman peserta didik dan pembelajaran. Topik 3, demonstrasi kontekstual. Mata pelajaran matematika kelas 11 fase F. Capaian pembelajaran dapat dilihat pada slide ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran terdapat 3. Yang pertama, menentukan variabel dependen dan variabel independen dari permasalahan. Yang kedua, menggambarkan diagram pencar atau diagram scatter data bivariat. Yang ketiga, menyimpulkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dari permasalahan. Materi ajar yaitu analisis data dan peluang. Jenis asesmen yaitu formatif, bentuk asesmen yaitu formatif teks tertulis. Bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian tahapan perkembangan peserta didik adalah pada bagian asesmen formatif. Soal yang diberikan pada asesmen formatif menuntut peserta didik untuk berpikir secara abstrak menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah dan belajar merencanakan sesuatu. Selain itu, soal yang dibuat bukan hanya digunakan untuk mengukur kemajuan belajar peserta didik, akan tetapi juga bisa mengukur kemajuan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Bagian yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya pertimbangan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik yaitu dapat dilihat pada bagian instrumen pada LKPD dan asesmen sumatif. Karena masalah yang berkaitan dengan diagram pencar dapat dirancang secara kontekstual dan dekat dengan lingkungan peserta didik. Contohnya, salah satu indikator soal pada asesmen formatif adalah disajikan data nilai ulangan harian matematika dan lama waktu bermain game dari 7 orang peserta didik. Peserta didik dapat menggambarkan diagram pencar yang bersesuaian dengan data tersebut. Soal tersebut sesuai dengan karakteristik peserta didik yang memiliki minat bermain game. Berdasarkan modul ajar yang telah kami telaah, asesmen yang dirancang belum menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Hal ini dikarenakan dalam rancangan tersebut hanya dibuatkan satu jenis asesmen untuk semua peserta didik. Sehingga hal ini berarti bahwa asesmen yang dibuat tidak berdasarkan kepada kemampuan tinggi, sedang, dan rendah yang dimiliki setiap peserta didik. Bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik adalah pada saat guru memberikan pertanyaan pemantik secara lisan, kemudian peserta didik menjawab. Pada tahap ini, guru dapat mengevaluasi jawaban dari peserta didik sebagai umpan balik. Selain itu, setelah mengerjakan asesmen tertulis, peserta didik dapat berdiskusi bersama guru tentang hasil tugas dan memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan atau mengklarifikasi pengetahuan mereka. Jika saya menjadi guru di kelas, hal yang ingin saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik, yaitu yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa secara komprehensif. Hal ini sangat krusial karena pemetaan kebutuhan belajar peserta didik ini sangat penting dalam pembuatan asesmen yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik serta karakter peserta didik. Yang kedua, melakukan umpan balik di setiap pembelajaran dengan membahas secara seksama mengenai evaluasi yang telah dikerjakan oleh peserta didik agar peserta didik mengetahui letak kelemahan mereka. Yang ketiga, membuat asesmen yang bermakna. Hal ini berarti asesmen sebaiknya dapat membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Yang keempat,
Menetapkan tujuan pembelajaran yang SMART. Tujuan pembelajaran merupakan acuan dalam pembuatan asesmen. Oleh karena itu, analisis terhadap hasil dan capaian pembelajaran harus dilaksanakan dengan cermat sehingga menghasilkan tujuan pembelajaran yang tepat sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dan karakteristiknya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, melakukan asesmen berkelanjutan. Artinya, asesmen yang dilakukan di sepanjang proses belajar yang dijalani. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.